Kalau orang sekarang tuh istilahnya karena dia mau kerjain semua palu gak ada. Iya. Palu mau gua ada, gua kerjain semuanya deh gitu. Orang nanya sembako Ada. nanya buah Ada. Padahal Palu Sulawesi Tengah bukan gak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita Marketing Masti. Gila, hari ini rame guys. Penonton hari ini ada sekitar 2 juta orang. Alhamdulillah. Subscriber kita masih 20-an orang, tapi Iya. penonton kita sudah 2 juta. Penonton kita Yang nonton live. offline. Nonton live. Nonton live kita. Nonton di berasa. sini nih di studio. Iya, di studio ini. Kalau mau daftar nonton live bisa. Bisa tinggal bilang ke Mbak Umi. Ada adminnya, ada. Mbak Umi nanti mukanya ditunjukin nanti. Berbayar, nanti berbayar. Berbayar soalnya. Bayar Kalau satu mau kali harus bayar. daftar dulu akun premium. Aja yang cari duit dulu. Jadi hari ini kita akan membahas tips membangun bisnis dari nol. Bangun bisnis dari Nol. nol. Habis 0, 1, 1, 2, Dua. habis 2, 3 Tiga. dan seterusnya. Nol Sampai- ini berarti dalam arti kata benar-benar nggak ada. Bener-bener nggak ada. Nggak ada modal mungkin ya. Bener, nggak ada Juga modal. sih ya. Jadi kan pasca corona ini kan sebenarnya banyak karyawan yang dirumahkan. Iya. Betul. Terus banyak bisnis yang mulai lagi dari nol lah gitu. Iya. Kita ingin berbagi tipsnya hari ini. Tapi sebelum kita berbagi tips, jangan lupa di like, Komen. Dan subscribe nyalakan loncengnya. biar banyak yang nonton. Semakin banyak yang nonton, Semakin kita kaya. artinya kita akan lebih cepat memberikan giveaway. Amin. Ngomong-ngomong hari ini kita mau ngasih giveaway juga nih, tapi ntar ya di segmen. Nanti kita umumin di segmen terakhir. Emang iya kok gue nggak tahu. Bapak nggak ikut briefing. Masalah juga sih. Masalah. Gue nggak tahu. Biar seru aja gitu ngasih giveaway. Walaupun subscriber kita baru 20 orang, ya nggak apa-apa ngasih aja giveaway. Nanti giveaway-nya akan kita umumkan setelah ada 1000 subscriber. 1000. Wah, lama dong. Makanya ayo ajak temennya supaya cepet. Cepet. Ini giveaway kita ini bisa bikin kalian itu happy. Yo, Happy, tau nggak happy? Happy Salma. gue nggak tahu banget ini mau ada giveaway. Ini pokoknya giveaway-nya berbeda daripada yang lainnya. Kalian tidak akan menduga giveaway ini apa. Iya. Wes, mantap. Karena kita juga nggak menduga. Karena sejujurnya kita juga tidak menduga akan memberikan giveaway. Masuk ke materi, masuk ke materi. Jadi mulai bisnis dari nol. Dari ya. nol. Poin pertamanya itu berpikir kreatif dan positif. Ya kan? Kreatif dan positif. Ya, Kreatif, Yoi. positif. Kreatif dan positif gitu. Ya, Kreatif, gimana kreatif? kalau kreatif itu mungkin misalkan kita mau ngejalanin bisnis yang udah ada gitu kan. Kalau kemarin pas momen lebaran banyak tuh sekarang bisnis hampers gitu kan, jual-jualan hampers. Hampers, hantaran ya. Nah, kan banyak pilihan itu, ada mulai dari kalau dulu kan kayak Parcel. Parcel, gitu-gitu betul. yang isinya mungkin kayak Ciki ciki, atau apa sirup gitu ya. gitu-gitu. Nah, Iya. sekarang kan ada buah, ada malah bunga, malah ada juga sembako gitu. Sembako. Ya kan, jadi kan Lebih kreatif. lebih gitu. kreatif kalau kayak gitu. Nah, orang juga pilihannya lebih banyak, banyak. buat ngambil yang mana gitu. Terus berpikir positif gitu. Jangan karena mentang-mentang udah banyak yang buka, mental kita langsung down Langsung down. untuk Iya. jalanin usaha itu. Belum Positif mulai aja udah, dulu gitu. belum mulai udah down dulu. Betul. Jadi Jadi kalah kita- sebelum berperang ya. Betul. Jangan sampai gitu ya. Kita positif bahwa kalau kita melakukan usaha itu pasti bisa maju asalkan ada niat, terus kemauan sama kerja keras kita. Betul. Sama jangan lupa kreatif. Kreatif. Itu tips pertamanya. Tips pertama Iya. tuh yang harus dimiliki berarti ya. betul. Untuk mulai harus usaha dari nol. Untuk ya memulai usaha dari nol. Nah yang kedua kita juga harus punya visi dan misi yang jelas. Betul. Jadi kan ada orang yang mikirnya ya bisnis sekedar tambahan, benar sih ya, sekedar tambahan. Tapi siapa tahu bisa menghasilkan lebih besar, nggak menutup kemungkinan juga. Justru Jadi panjang bener. ya maksudnya.
kadang-kadang kan orang mulai bisnis itu jadi keranjang kedua, benar nggak sih? Betul. Jadi dia udah punya gaji, gue sambil bisnis nambah-nambahin keranjang kedua. Siapa tahu kalau diseriusin, karena tadi kita sudah berpikir positif dan kreatif, terus punya visi yang jelas jauh ke depan, dan apa ya, kebutuhannya memang dibutuhkan gitu ya. Iya. Betul. Banyak yang mencari dan unik juga, ini bisa menjadi keranjang yang kedua juga gitu. Jadi itu tips yang kedua. Tips yang kedua itu harus visi jelas dan ya, misinya harus visi jelas, jelas. gitu. Meskipun awalnya mungkin hanya untuk sekedar tambahan. Iya. Gitu. Tapi kalau mindsetnya dari awal cuma buat sekedar tambahan, justru malah nanti jadi mentoknya cuma sekedar tambahan doang. terjebak ya, iya bisa juga jadi terjebak. Harus punya visinya yang besar juga sih, Iya. karena siapa tahu bisa jadi besar kan. Benar. Terjebak nostalgia, nanti muncul lagi. Terjebak nostalgia, nanti muncul. Nanti ada backsoundnya ya. Bisa. Nah terus yang ketiga mungkin dari gua mungkin pikirkan jenis bisnis yang mau difokusin ya. Nah, Jadi iya. maksudnya jangan, mungkin peluang memang banyak saking berpikirnya kreatif dan positif gitu ya. Ada Mungkin banyak gitu ya. banyak peluangnya, tapi mungkin kalau kita nggak fokus jadi sama aja kayaknya. Betul. Jadi harus Bercabang difokusin kemana-mana dulu. mungkin Iya, kali ya. dan akhirnya kesana nggak kesini nggak jatuhnya. Nah. Gitu, yang kesana dapatnya receh, kesini dapatnya receh doang, nggak ada yang jadi akhirnya kan. Udah. Kalau Ada ngeluarin modal terus. Iya. Untung nggak dapet nih modal terus. Modal lama-lama. Mungkin harus fokus dulu di satu yang mau dijalanin gitu ya nggak sih? Kalau orang sekarang tuh istilahnya karena dia mau kerjain semua palu gak ada. Iya. Palu mau gua ada, gua kerjain semuanya deh gitu. Orang nanya sembako Ada. nanya buah Ada. Padahal Palu Sulawesi Tengah bukan Gada. nanya palu ada semuanya. Jualan apapun ada semua gitu. Ada aja dulu. Iya. Belakangan ada. Iya, apa satu lagi. sisi Itu ambil bagus, semua bagus, peluang. bagus, Iya, ya. Ambil semua cuman peluang. Tapi kalau mau difokusin lebih bagus satu Pilih dulu salah satu. gitu. Iya. Jadi ada pepatah kan, lebih bagus kita belajar satu jurus terus melakukan 1000 kali daripada belajar 1000 jurus melakukannya hanya satu kali. Iya. Mas Dani ini paling Iya, pinter ya. iya. kalau Analogi, pepatah, iya kan. dan emang ada bukunya nanti tapi dikumpulin dulu. Aku baru tahu ada pepatah jurus. Siap. Kemarin semangka ya kan. Semangka, kemarin semangka. Jadi setelah semangka silat, ya kan? Tunggu dari Mas Dani nanti pembahasan langsung tentang analogi dan pepatah. Kita silat lidah. Nah, sekarang kita masuk ke 4 itu yang paling penting kalau kita mau mulai bisnis dari awal Nol. dari nol, kita harus bisa organisir diri sendiri. Itu yang pertama. Gitu. Betul, betul. Karena di awal mungkin kita sendiri ya. Tapi kalau misalnya ternyata kita kayak kita nih bertiga, tim Masketir bikin bisnis, ya berarti kan kita jadi satu kesatuan tim. Iya, betul. Contohnya. Jadi Contoh. contohnya lainnya di bidang diterapin di usaha gitu. Di usaha. Yang kita kerjain atau Iya, kita kerjain sendiri. Jadi misalnya kayak kita nih lagi ngerjain bisnis bareng, nanti kita bagi tugas. Siapa yang ngurusin misalkan supplier gitu ya. Betul. Siapa yang hubungin supplier. Terus yang kedua, karena ini zamannya online, siapa nih yang akan ngolah untuk online-nya? Nah, Gitu. betul. Nah, orang yang ketiga adalah yang ngurusin masalah timetable, administrasi, pencatatan dan lain-lain. Operasionalnya. Gitu. Operasionalnya lah, kurang lebih gitu. Itu sih contoh sederhana ya, kita harus mengorganisir. Jadi jangan sampai bisnisnya udah besar baru ngeributin tuh soal ini kok nggak dikerjain, jadi ngerasa wah ini kok semua gue ngerjain ya Ngerjain gitu. satu orang doang gitu Iya. ya. Jangan sampai kayak gitu. Ya kalaupun misalnya kayak gitu, kalau memang satu tim ya harus diomongin Harus ya. disampaikan bener. Jadi ada pembagian yang jelas. A ngapain, si B ngapain, si C ngapain. Jangan ngomong di belakang. Kalau Benar. namanya sama teman kan ngomongin, lu gua kerja sendiri nih gitu. Iya. Pengalaman. Apa? Ya pengalaman. Emang pengalaman. Emang pengalaman. Emang harus gitu. Jadi yang kita ceritain di sini itu sebenarnya pengalaman. Pengalaman kita. Pengalaman kita gitu. Soalnya kita kalau misalnya Mas Dani yang kerja sendiri, justru kita yang bilang, Dan, masa lo doang sih yang kerja? Gitu. Kita dong, gitu. Kadang-kadang Lagi dong gitu. bagi-bagi dong. Kita dong, ya walaupun basa-basi ya sebenarnya. Nah kita nggak ngerti. Kalau bisa jangan. Iya. Kalau enggak ya udah, alhamdulillah. Kalau emang kuat silakan gitu ya. Iya. Bagus juga. Oh jadi ternyata selama ini gitu. Tapi ya insya Allah kita ikhlas-ikhlas aja ya. Jadi itu poin keempatnya. Kita harus bisa mengorganisir diri sendiri dan juga tim. Betul. Soal handphone bocor, sorry guys. Terus poin kelimanya jangan cepat puas. Ya. Jangan cepat puas. Jangan cepat Betul, puas betul. itu kayak Mas Dani bilang tadi, ketika sudah sukses nanti malah nyalah-nyalahin atau enggak lu kerjanya apa gitu, nggak Iya. sukses atau apa gitu. Nah sebenarnya yang perlu dipahami itu lebih susah
memelihara atau maintenance itu daripada membangun. Betul. Karena kalau membangun itu mungkin susah, tapi kalau bareng-bareng Jadi agak terasa jadi ya. ringan gitu. Nah, ketika kita sudah di atas, untuk menjaga kita tetap di atas itu yang susah sebenarnya. Karena ada juga orang yang ketika sudah di atas, ya udahlah, maksudnya dia udah ngerasa titik paling maksimal kesuksesan dia udah di situ nih. Gitu. Akhirnya Jadi, cepat puas. puas. Jadi ya udah menyepelekan lah gitu. Iya. Akhirnya bisnisnya jatuh lagi. Pas udah jatuh ketimpa tangga, Tangga, ke kubur, nggak bisa bangun mangga. Pokoknya intinya buat teman-teman yang berbisnis, berusaha jangan cepat puas, karena untuk nilai kesuksesan itu nggak ada batasnya. Betul. Benar. Jadi istilah lagi nih, pakai istilah lagi. Di atas langit masih ada langit. Bapak pepatah. Yang nemuin pepatah itu Mas Dani. Iya benar. Coba cari di Google penemu pepatah. Mas Dani. Jadi jangan cepat puas, ini balik lagi ke poin nomor 1 tadi ya, lebih kreatif gitu, karena ketika sudah di atas Inovasi. harus berinovasi lagi gitu, karena ketika lu jadi pengusaha, lu juga harus melihat pasar gitu kan, kebutuhan pasar seperti apa, lu harus menyesuaikan Perkembangan zaman. betul, karena Benar. ketika jadi pengusaha itu lu nggak bisa jadi orang yang idealis gitu ya, Iya. harus ngikutin kemauan lu sendiri Benar. gitu kan. Idealisnya mungkin tetap ada, tapi disesuaikan dengan zaman. Disesuaikan, Benar. karena ketika lu jadi idealis untuk maksudnya lu nggak mau ngikutin kata-kata orang atau ngelihat pasar kebutuhannya seperti apa, lu maunya kemauan lu sendiri, itu nggak bakal Jadi. menurut gua nggak bakal jadi sih menurut Jadi gua. malah menutup inovasi. Iya. Kayak ini apa contohnya BlackBerry. BlackBerry. Itu Nah. udah gede banget kan, cuma Yahoo tuh dulu perusahaan sebenarnya besar ya sebenarnya. Iya, Yahoo sama Google kan. Dulu kan mau dibeli, cuma nggak mau kan. Akhirnya Google tambah besar, Yahoo kelelep. Iya, BlackBerry, Nokia, Android, iya, Nokia, siapa yang nggak pakai Android. Nokia? Wah, zaman dulu, zaman kita dulu pakai Nokia tuh udah paling keren. Dulu Zamannya kapan ya? Penontonnya ini masih ABG. kan nenek. Kayak ngeledek kita tua gitu ya. Kita masih muda kok. Iya, jadi nggak berinovasi, nggak berkembang, karena Harus. nggak ada sekarang merek BlackBerry. Betul. Innovation or die. Iya. Jangan juga Ini pepatah lagi nih. sebenarnya ada pepatah apa Mas Deni, lebih baik apa Lebih baik pulang tanpa nama. terlambat gitu apa lebih baik Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. iya. Bukan. kalau gue itu nggak berlaku di Nokia loh, lebih baik terlambat daripada tidak. Dia kan sudah Baru mencoba sekarang, menyesuaikan iya. pasar kan, bikinlah Nokia Android segala Iya, macam. benar. Tapi kan Tapi kita terlambat, karena terlambat terlambat gitu. Benar. Karena udah terlalu banyak Udah kemakan zaman. Iya. Jadi kalau emang bisa berinovasi sejak awal, kenapa enggak? Betul.